ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا علي، من أطعم مسلما بطيب نفس كتب الله له ألف حسنة ومها عنه ألف سيئة ورفع له 1000 درجة. halaman 25 ya. Ayyuhal muhtaramun, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali di dalam kesempatan yang mulia ini bersama-sama mengumpulkan kita. Tadi kita awali sudah di dalam pembacaan dzikir Ratibul Haddad. Kemudian kita lanjut di dalam mengkaji daripada wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita dengan mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, maka semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu man at'ama musliman, barang siapa yang memberi makan seorang muslim, memberi makan, khususnya yang dimaksud musliman di sini mereka yang lagi dalam keadaan kelaparan, yaitu dengan kondisi bitayyibin nafsin, dengan kondisi yang baik, atau bahasanya adalah dengan kondisi yang ikhlas tanpa harus menggerutu. Menggerutu kayak apa? Menggerutu kadang-kala didulungi makan, tinggal-tinggalinya priwak bongol apa. Menggerutu malamnya lah, menjulungi makan. Nanggaran tamunya lapar, hantupnya tinggal wadah wara bungol benar, menggerutu nih, ikhlas. Makanya kalau kita mau berbicara memberi makan, ta'am, memberi makan kepada orang itu adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama, bukan hanya kepada muslim, kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Mungkin kita pernah sering mendengar seseorang yang memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan itu anjing, kemudian si perempuan ini meninggalkan dengan kebaikan yang ia lakukan sehingga ia masuk surga. Itu kepada binatang.
Lantas masa kepada manusia, tentu kepada manusia lebih, apalagi kepada orang muslim mukmin, tentu balasan Allah lebih. Dan memberi makan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama kita, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, terutama orang yang lapar tadi, ya, orang yang lapar. Dan agama kita, agama Islam itu mengajarkan terbentuknya masyarakat yang berlandaskan hubungan saling mengasihi dan saling menolong, meringankan beban kepada masyarakatnya. Ya, makanya kita sesama nih lah, kita kepada tetangga kita itu mau dia muslim kah, mau dia non muslim kah, hak tetangga ada. Ya, kita membanam acan, kita cium tetangga di sebelah, atau maulah kuah gulai, ya, kita cium tetangga sebelah, maka tetangga itu punya hak. Ya, tetangga itu. Makanya ini adalah salah satu terbentuknya agama Islam ini, mengajarkan untuk membentuk masyarakat yang saling berlandaskan hubungan saling mengasihi, saling membantu, saling meringankan beban. Bukan masyarakat yang serba egois. Ada begaduh aku ingin mati kan, kelaparan kan, nanti kamu kenyang. Ini kan orang yang punya pemikiran egois. Orang yang egois ini, apalagi pasti dia akan tertanam sifat permusuhan. Dia akan menggaduhi mau ke apa yang tersalah aja. Nah, Islam itu menghendaki kita sebagai manusia ini untuk ta'awanu bil birr, saling menolong di dalam kebaikan. Ya. Maka jika ada yang membutuhkan di antara sesama kita, bahkan di luar, bahkan binatang sekalipun tadi, ya, maka hendaklah ditolong, dibantu. Dan kita sebagai umat Islam adalah harusnya orang yang pertama yang melakukan akan hal ini. Sebagai apa? Contoh kepada umat yang lain. Contoh kepada umat yang lain, karena ini agama kita, agama yang mengajarkan tentang baik toleransi kepada di luar sesama, di luar daripada orang yang seiman dengan kita, terlebih lagi kepada orang yang sesama dengan kita. Apalagi perkaranya jika yang dibutuhkan makanan. Kadang-kadang kita lihat, gara-gara makanannya aja ada pembunuhan, ya, ada yang berebut dan lain sebagainya. Dan Islam di saat datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai di kota Mekah, ya, mulai di kota Mekah, Islam telah menanamkan untuk menolong untuk orang lain. Ya. Sebagaimana turunnya ayat surah Al-Ma'un, ya, turunnya ayat surah Al-Ma'un itu kan di kota Mekah, surah Makkiyah masuk. Yang mana di dalam surah Al-Ma'un itu turun ayat ini kepada salah seorang di antara orang tokoh di antara kafir Quraisy, yang mana ini orang kebiasaannya menyembelih unta setiap pekan, setiap seminggu sekali unta sembelih. Orang sugih kayak itu, ya, orang sugih nyembelih, ya, dibagikan. Nah, satu ketika di saat ia menyembelih, datanglah seorang anak yatim, sudah yatim miskin dia. Ya, dia meminta jadi kita tuh bagian daging unta yang telah disembelih tadi, namun apa? Ia tidak diberi, bahkan ia diusir. Maka turunlah ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin
fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan akan agama? Yaitu adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang mencela, mengusir akan anak yatim. Anak yatim ini datang tadi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga ia tidak memberi makan akan orang miskin. Padahal sudah yatim jadi miskin nih orang. Yang dia minta adalah makanan untuk makannya dia. Tolak. Ya. Maka hati-hati. Ya. Artinya Rasulullah SAW saja setiap kali seorang pengemis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya hajat kepada engkau, berikanlah sesuatu karena aku dan keluargaku sudah tidak makan beberapa hari. Dipikirnya Rasulullah banyak lah isi makanannya. Padahal kondisi Rasulullah juga nggak ada. Berapa banyak riwayat seperti itu. Kadang-kadang dilempar kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mampu memberikan kepada orang ini? Ada yang disuruh datang kepada anaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Bahkan tidak sedikit Rasulullah datang ke rumah suatu istrinya untuk menanya adakah sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang meminta tadi, daripada orang-orang orang-orang masakin tadi yang meminta mereka makanan yang mereka sudah beberapa hari nggak makan. Ini hanya sekedar memberi makan, sekedar memberi makan saja. Dulu diceritakan inna majusiyah. Dulu ada seorang majusi, yang mana orang majusi ini dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta hajat. Dia nggak makan juga, dia jadi kita kelaparan, nggak makan. Jadi meminta hajat karena Nabi Ibrahim ini dikenal dengan orang yang ikram, memuliakan betul kepada orang yang bertamu ke rumahnya. Ya, orang yang ikram betul-betul memuliakan kepada orang yang bertamu ke rumahnya. Karena yang datang ini orang majusi. Ini orang majusi yang datang, bukan muslim. Maka di saat orang tadi meminta, faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu. Inna aslamta. Jika kamu masuk Islam, maka akan aku penuhi permintaanmu. Artinya masuk Islamnya tadi, orang tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tadi ada syarat. Ya, kalau engkau masuk Islam, maka akan aku penuhi hajatmu. Sedangkan di dalam hadis tadi apa? Harus ikhlas. Ya. Kemudian faqala al-majusi, maka berkatalah si majusi ini, idza aslamtu fa ayy minnatin takunu laka alayya. Jika aku masuk Islam, kebaikan apa yang kamu berikan kepadaku? Jika aku masuk ke dalam Islam, kebaikan apa yang kau berikan kepadaku, hai Ibrahim? Sambil berkata itu, ia famurul majusi, sambil dia tinggalkan rumahnya Nabi Ibrahim. Artinya ditinggalkan. Bahasanya begini. Dia hendak minta makanan, ya. Tapi satu syaratnya, dia masuk Islam dulu, hanya kubari dari Nabi Ibrahim. Jadi cara majusi kebaikan apa? Kadang nahan ikan bari ini, sehingga ikan menyuruh aku masuk ke dalam Islam, tinggalkannya berjauh. Tinggalkannya berjauh. Setelah orang tadi berjauh, fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghayyiri dini. Ibrahim, ujar Allah, kamu tidak memberinya makan kecuali setelah ia merubah akan agamanya. Nahnu mundu sab'ina
sanatan tut'imhu ala kufrihi. Kami, kata Allah, menggunakan kalimat nahnu di sini. Nahnu mundu sab'ina sanatan. Sedangkan kami selama 70 tahun memberinya makan padahal dia dalam keadaan kufur. Kami beri aja makan. Diberi aja, kata Allah, rezeki. Apa ruginya bagi engkau? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan engkau menjamunya sehari saja, memberinya makan sehari saja, hanya sehari, jadi kamu hendak menuntut sudah ini harus masuk Islam. Aku jauh 70 tahun memberinya makan selama umurnya ini kada suah. Artinya tetap ia dalam kekufurannya, tetap aku beri gitu. Tetap aku beri makanan rezeki kepadanya walaupun ia kafir. Ikan hanya sekali aja harus meminta syarat hendak memberinya makan. Nah, mendengar begitu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian apa? Mengejar kepada majusi tadi, mengejar, mendatangi. Kemudian apa? Kata Nabi Ibrahim, masuk. Kamu hendak apa tadi? Hendak apa ikam? Kambing sekungan, hadangan kamu sembelihan hari ini bahasanya. Hendak apa ikam? Kemudian si majusi ini kan bingung, kok berubah Nabi Ibrahim ini? Tadi minta syarat, sekarang ada minta syarat. Bahkan apa aja yang aku pinta artinya akan diturutinya. Sehingga si majusi ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, ma sababa fil ladhi yadalak, apa penyebabnya yang terjadi kepada engkau sehingga engkau seperti ini? Tadi kata ini bahasanya, kok sekarang berubah? Maka fadhakara lahu dzalik, Nabi Ibrahim menceritakan kepada si majusi ini bahwasanya tadi setelah aku meminta kepada engkau agar masuk Islam dan engkau meninggalkan diriku, maka Allah berwahyu kepadaku, wahai Ibrahim, apa ruginya bagi engkau memberi makan hanya satu hari saja kepada hambaku tersebut? Aku 70 tahun memberi dia makan dan dia dalam keadaan kafir dan tidak pernah menuntutnya harus beriman kepada aku. Engkau hanya sehari saja sudah meminta tuntutan. Maka mendengar cerita seperti itu, si majusi ini berkata, ahakada yu'amaluni, seperti inikah dia Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan diriku? Yu'amaluni, memperlakukan diriku. Aku dalam keadaan kafir tetap diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia melanjutkan, a'rid alayya al-islam. Maka dia berkata kepada Nabi Ibrahim, a'rid alayya al-islam, tunjukkan kepadaku akan agama Islam. Maksudnya agama di zaman Nabi Ibrahim, jadi semuanya Islam. Fa'aslamaha, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam. Dan kisah ini ada di dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Risalah Qusairiyah. Ya, bagaimana ini cerita orang yang memberi makan. Makanya kita itu jangan kadang-kala berpikir memberi makan lawan orang. Apalagi yang meminta makan ini orang yang lapar. Orang yang lapar. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, seseorang itu pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya. Dia berkata, ayyul islami khairan, Islam bagaimanakah yang baik wahai Rasulullah? Orang Islam yang baik itu seperti apa? Orang yang beragama Islam dan dikategorikan orang baik, maka Nabi mengatakan, qala tut'imut ta'am. Orang Islam yang baik itu dia memberi makan kepada orang yang lapar atau tamu atau siapa, dia memberi makan.
wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini kada, bila kata lawan orang yang dikenal assalamualaikum, bila lawan orang yang kenal bro, woi. Nah, padahal mau yang dikenal mau yang tidak dikenal diucapkan salam. Dan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man at'ama at'am, sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan. Ini memberi makan ini di luar puasa ya, apalagi kondisi dalam keadaan puasa. Dan memberi makan ini adalah salah satu kunci untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Dikata Nabi. Kata Nabi, sebarkan salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada setiap bertemu dengan sesama muslim. Wa at'imut ta'am, memberi makan, wa wasilul arham, menyambung silaturahmi, dan wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salat di tengah malam di saat manusia sedang tidur, maksudnya tahajud, ibadah qiyamul lail ya. Maka tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Salah satu kunci. Abu Yazid Muhammad, lupa nama kitabnya. Di dalam perkataan beliau itu beliau mengatakan bahwa orang yang memberi makan kepada orang lain, maka bagi mereka mendapat satu pintu surga yang tidak akan masuk pintu surga itu kecuali orang yang semisal dengan dirinya. Artinya orang yang memberi makan. Dan perkataan Abu Yamaliki ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW mengatakan, man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu min saghabin, barang siapa yang memberikan makan kepada orang mukmin sehingga dia kenyang dari kelaparannya, adkhalahu Allahu baban min abwabil jannah, maka Allah akan memasukkannya ke satu pintu dari pintu-pintunya surga. La yadkhuluhu illa man kana mithlahu, dan tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali orang yang sama dengan dirinya kelakuannya. Artinya sama dengan perbuatannya, yaitu dengan apa tadi? At'ama mu'minan hatta yushbi'ahu min saghabin, memberi makan seorang mukmin sehingga ia kenyang dari laparnya, masuk dari pintu surga. Sudah apa, jadi kita dapat apa, jadi kita tuh dapat stempel dah, dapat tiket masuk lewat pintu tersebut. Dan tak hanya masuk surga, orang yang suka memberi makan itu juga mendapatkan hadiah spesial. Yaitu apa? Spesial dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kamar yang istimewa yang ada di dalam surga. Surganya udah masuk, di dalamnya ia dapat sebuah bangunan nih, yang mana bangunan ini dikatakan inna fil jannati ghurafan yara butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha, yang mana sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu ghurfan, satu kamar, satu bangunan, yang mana bangunan ini bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalam. Kalau kita dilihat di dalam loh, bagian luar kita kada melihat. Dari dalam kita kadang melihat bagian luar,
Begitu pula bila kita berada di luar, kita kadang melihat bagian dalam. Nah, sedangkan ini dikatakan yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha, yaitu bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Kayak apa? Nah, kada tahu masuk surga ya kan? Mudah-mudahan masuk surga ya kan? Surga berada bisa melihat itu. Faqala a'rabiyun, maka berkata seorang Arabi, seorang Badui. Dalam riwayat yang berkata ini Arabi ini adalah Abu Malik Al-Ash'ari. Yang bertanya Abu Malik Al-Ash'ari. Beliau berkata, untuk siapa itu ya Rasulullah? Faliman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa bangunan ini, kamar ini? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman qala tayyibal kalam wa at'ama at'am wa absha salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Maka ujar Nabi bahwasanya ini untuk orang yang tayyibal kalam, orang yang berbicara baik, pepandangannya baik, kada kasar, pepandangan yang baik-baik, kada pepandangan yang jorok, kada pepandangan yang ceroboh. Itu kan pemandiran yang baik. Tapi kalau ceroboh kan kada baik. Kemudian memberi makan, kemudian menyebarkan salam, dan sholat di tengah malam. Maka orang-orang itulah, kata Nabi SAW, yang mendapatkan kamar-kamar tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis yang pertama. Ya aliyu man at'ama musliman bi tayyibin nafsin. Siapa orang yang memberi makan seorang muslim dengan hati yang ikhlas, kataballahu lahu, maka Allah mencatat baginya, bagi orang yang memberi makan tadi, alfi hasanatin, yaitu mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Wa ma'anhu alfi sayyi'atin, dan akan menghapus baginya 1.000.000 dosanya, kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan akan diangkat derajatnya 1.000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah orang yang memberi makan kepada seorang muslim. Tinggal hitung aja berapa muslim yang dijamu. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, memberi makan kepada mereka-mereka yang dalam keadaan lapar, entah itu di luar daripada orang yang beriman, terlebih lagi kepada orang Islam dan orang yang beriman. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله